Perkenalkan, nama saya Yos Billy dari Universitas Katolik Bidaykarya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pelajari dalam praktek mekanika tanah. Ini pada percobaan pertama, di hari pertama di sini adalah alat konsolidasi. Alat konsolidasi sendiri berfungsi untuk mengatur kuat tekan tanah dalam keadaan jenuh. Ini beberapa jenis alatnya, ada stopwatch dan alat untuk mengukur kuat tanah sendiri. Nah, untuk profilnya seperti ini. Profil dari alat konsolidasi. Adalah alat consolidation, manfaatnya untuk mengukur pemampatan tanah pada saat jenuh. Nah, alat konsolidasi ini dimanfaatkan untuk kita tuh mengetahui berapa sih penurunan tanah pada saat dia itu sudah jenuh. Nah, di sini kita mengetes dengan berat 0,25 dan juga di sini kita sudah meletakkan timer stopwatch supaya kita bisa mengetahui pada saat setiap berapa detik atau detik yang ditentukan itu penurunannya berapa. Kita masukkan langsung ke dalam. Lalu di percobaan selanjutnya ada pengambilan sampel tanah dengan kondisi UDS atau undisturbed sample. Dinamakan sebagai kondisi tanah yang tidak terganggu sama sekali. Ini pengambilan tanahnya. Sebelumnya tanah ini kita ambil di lapangan dekat lokasi juga. Nah, tanah yang diambil ini kita akan simpan selama sekitar 24 jam. Lalu tanahnya ini kita masukkan di alat ini dan kita keluarkan. Setelah sampel tanah ini dikeluarkan, kita menyiapkan 3 cawan Petri untuk masukkan sampel tanah tersebut. Setelah kita keluarkan dan masukkan di cawan Petri, kita timbang untuk mencari tahu jenis berat basa pada sampel tersebut. Masing-masing kita timbang dan beratnya akan kita masukkan ke dalam kertas data. Yang ketiga ini merupakan percobaan atau pengujian reaksial yang berfungsi untuk mengetahui sudut geser dan kohesi tanah. Biasa dalam pengujian ini hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Berikut merupakan cara pemasangan untuk alat reaksial sendiri. Nah, yang kita menggunakan alat reaksial ini adalah alat reaksial yang manual, bukan yang digital. Jadi cukup lama untuk pengujiannya. Diuji menggunakan air yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Ini merupakan pengujian yang ketiga. Pada pengujian yang keempat ini, kami melakukan uji coba Atterberg limit. Syarat dalam pengujian Atterberg limit ini, sampel tanah yang kita uji harus lolos di IACA nomor 40. Dalam pengujian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu liquid limit yang berfungsi untuk mengetahui batas cair tanah, lalu yang kedua plastis limit untuk mengetahui batas cair plastis tanah, dan yang ketiga adalah slinket limit untuk mengetahui susut tanah. Lalu setelah kita praktik tadi, setelah itu kita menimbang berat yang sampel tanah yang tadi telah kita uji untuk mengetahui berat jenisnya dari berat tanah basah. Lalu di sini yang kelima adalah percobaan specific gravity. Sampel tanah yang diuji yaitu memiliki syarat yaitu harus lolos di IACA nomor 4. Lalu setelah itu ada uji direct, dan setelah ini kita masuk ke hari yang kedua. Di hari yang kedua ini kita untuk pengujian pertama kita yaitu uji ground size hydrometer. Alatnya yaitu alat gelas ukur yang 100 mili, yang 1000 mili, terus lalu hidrometer, termometer,
dan stopwatch untuk mengukur waktu. Lalu untuk pengujian kedua yaitu compaction. Untuk compaction sendiri berfungsi untuk mengetahui tanah maksimum, optimum, dan minimum pada kadar air tertentu. Di dalam percobaan ini kita ada 6 percobaan, yaitu pertama untuk yang tidak diberi sampel yang tidak diberi air, kedua sampel yang diberi air untuk menghilangkan debu, ketiga degradasi warna, dan yang keempat adalah nilai tanah optimum, yang kelima ada maksimum, dan keenam ada uji tanah gembur. Nah ini setelah ini kita menggunakan untuk uji coba CBR. Uji coba CBR ini menggunakan sampel di tanah sampel nomor 4 yaitu tanah optimum. Lalu sampel yang tadi sudah dipasang dalam uji coba CBR akan dilanjutkan ke dalam uji coba permeabilitas. Dan kita masuk ke hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ini yaitu untuk pertama kita pembacaan konsolidasi penurunan atau beban yang kita berikan sebelumnya itu kita turunkan. Dan untuk pembacaan angkanya itu kita baca dari waktu seperti sebelumnya, yaitu 30 detik, 1 menit, 2 menit, dan selanjutnya hingga ke 6 jam. Lalu untuk uji coba selanjutnya ada uji coba permeabilitas yang kita sudah lakukan kemarin. Nah, pada percobaan ini berfungsi untuk mengetahui koefisien rembesan air yang ada di dalam tanah. Lalu di percobaan yang terakhir ini yaitu percobaan slinket limit. Nah, untuk percobaan slinket limit ini seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa untuk menguji susu tanah, dan percobaan ini berfungsi untuk mengetahui volume dari tanah kering dan tanah basah itu. Kita menggunakan di sini air raksa. Lalu di sini ada beberapa cara atau untuk melakukan uji coba tersebut. Caranya bisa disimak sebagai berikut. Lalu setelah kita uji slinket limit ini, semua data yang telah kita uji coba dari hari ke-1 hingga hari ke-3 akan dimasukkan ke dalam data atau pengisian data. Nah, ini untuk hari ke-4 atau hari terakhir praktikum kita. Di sini kita ada praktik lapangan atau uji coba di lapangan. Untuk uji coba sendiri ini kita menggunakan alat sondir atau alat sondir manual yang beratnya kurang lebih sekitar 200 kg. Ini kita sedang penggalian kedalaman tanah. Nah, fungsi dari alat sondir sendiri ini yaitu kita untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Nah, kedalaman tanah keras ini berfungsi untuk mengoptimalkan bangunan yang ada di atasnya. Nah, setelah itu kita ada pemasangan alat sondir tersebut. Pemasangan ini mungkin memakan waktu cukup lama.
Setelah pemasangan, lalu terakhir kita ada pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan memutarkan tuas seperti bisa dilihat. Pemutaran tuas ini hingga kedalaman 20 cm. Lalu setelah kedalaman 20 cm akan muncul data atau angka. Bersamaan dengan itu ada pembacaan pada alatnya yang disebut sebagai manometer. Pada alat itu kita bisa baca untuk PP dan PJ-nya. Dari hasil tanah keras yang telah kami temukan ini atau kami praktikum di hari keempat ini, kami mendapatkan di kedalaman 5,6 meter atau sekitar 560 cm. Untuk menemukan tanah keras ini, dengan ketelannya itu kita mencoba sekitar ada 28 kali percobaan.